merasa ingin mengejar, kemudian vulva dan sphincter aninya membuka gitu ya, kemudian ada dorongan atau tekanan yang kuat pada area perineum sama vulva ya, kemudian yang kata tadi tekanan semakin meningkat pada rektum dan vagina sama perineumnya menurun. iya, perineumnya menonjol. Kita nilai apakah terdapat ada 4 tanda pada kelabuan ya. Kalau misalkan ada 4 tanda, yang pertama adalah kita lakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Pastikan alatnya sudah lengkap, bahan dan obat-obatan sudah lengkap ya. Nanti pada saat OSCA biasanya dia sudah sudah terisi oksitosin ya. Tapi kalau memang belum terisi ya harus kalian siapkan. Kalau memang ini di tempat steril, berarti kamu harus patahkan ampulnya dulu ya, karena kan ampul lidokain biasanya dia nggak steril ya. Dipatahkan, kemudian kita letakkan. Jadi nanti pada saat kita pakai handscoon kita tinggal aspirasi aja. Tapi biasanya sih kalau OSCA sudah teraspirasi di spad ya. Kita pastikan alat, bahan, obat-obatan sudah lengkap ya. Setelah itu kita pakai APD dulu ya. Pada saat pakai APD nggak usah cuci tangan sih ya, karena kan APD doang ya. Bisa pakai APD ya, dia ini kok kotor ya soalnya. Pakai APD. Oke, pakai APD ya. APD-nya lengkap ya dek. Kalau misalkan nanti pada saat OSCA lengkap ya lengkap. Misalkan ada kacamata ya pakai kacamata. Jadi pertama dari kepala ya, pakai kupluk, kacamata, masker, apron, sepatu boot, baru kita cuci tangan ya. Pastikan tidak ada perhiasan, baru kita pakai handscoon ya. Kita pakai handscoon ya. Nah, setelah kita lakukan persiapan, baru kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Pemeriksaannya yang pertama adalah pemeriksaan pada PT obstetri ya. Yang pertama adalah kita desinfektan terlebih dahulu ya. Desinfektan dari anterior ke posterior ya. Kemudian desinfektan ya. Kemudian kita lakukan VT ya. VT minta asisten untuk pakai gel ya. Bisa pakai gel jadi VT pakai ya. Iya, pakai VT ya. Kemudian kita VT ya, kita tekan ke arah pembuluh posterior, kita susuri menggunakan jari tengah. Nah, pada saat VT yang kita nilai itu apa sih? Yang pertama adalah pembukaannya sudah lengkap apa belum ya. Kemudian yang kedua, kulit ketubannya itu intake apa enggak ya. Kemudian yang ketiga, kepalanya sudah masuk panggul apa belum ya. Tali pusatnya teraba apa enggak. Hal-hal yang penting itu ya. Nah, oke, kalau misalkan ternyata dia kulit ketubannya masih utuh dan dia sudah masuk panggul, kemudian tidak teraba tali pusat, berarti kan dia sudah boleh untuk usaha normal ya. Baru kita lakukan amniotomi ya. Jadi amniotomi itu kita lakukan pada saat VT ya. Amniotomi itu nanti pakai puker ya, pakai setengah puker ini ya dek ya. Jadi kamu kalau amniotomi itu enggak yang terus kamu gini enggak ya, tapi kamu pada saat VT tetap tangan kamu masuk nih ke sini ya. Kemudian kamu susuri setengah pukernya, kemudian kamu putar 45 derajat ya. Jadi intinya menyusuri ya. Kemudian menyusuri ini ya, menyusuri. Kemudian kita putar 45 derajat. Nanti kan harapannya kulit ketubannya pecah nih. Oke, kalau misalkan kulit ketubannya sudah pecah, ya sudah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan DJJ. Ya, pemeriksaan DJJ ini dilepas aja dulu nggak apa-apa. Karena DJJ kan sebenarnya nggak perlu pakai handscoon. Ya, jadi pemeriksaan dulu. Pastikan kondisi bayinya bagus ya. DJJ, kita nilai DJJ-nya ya. Kalau DJJ-nya itu baik dan bayinya itu bisa lahir normal, kita edukasi ke pasien. Baik ibu, ini sudah saya lakukan pemeriksaan, pembukaannya sudah lengkap dan kondisi janinnya sudah baik. Nah, ini saya akan bantu ibu untuk memimpin persalinan ya. Jadi nanti ibu pada saat perutnya terasa kontraksi atau kencang-kencang, ibu nanti bisa mengecil seperti buang air besar ya. Tapi kalau misalkan nggak ngerasa kencang-kencang ya ibu istirahat saja. Kalau haus sambil minum, ibu relax aja, posisi senyaman mungkin ya. Kemudian nanti bapak bisa memberikan support ya, dukungan kepada istri seperti itu ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ibunya haus bisa dikasih minum gitu ya. Kalau ibunya nggak nyaman diposisikan senyaman mungkin, biasanya setengah duduk gitu ya. Oke, kalau misalkan dia sudah selesai baru kita lakukan persiapan
lagi ya. Persiapannya adalah yang pertama, ini tergantung ya steril apa nggak steril nih. Kalau misalkan dia steril, ya kita cuci tangan dulu ya, kemudian kita pakai hand spray ya, kemudian kita pasang handuk ya. Misalkan nih handuknya steril ya, tergantung dia ini nanti pada saat Oscar diletakkan di mana. Kalau diletakkan di tempat steril ya kamu setelah cuci tangan pakai hand spray. Ada dua ya, di atas perut sama di bawah bokong ya. Oke. Kemudian kalau ibu apakah merasa kencang-kencang, ya ibu bisa mengejar ya bu ya, tarik nafas, kemudian mengejar ya bu ya. Oke, terus bu udah kelihatan kepalanya gitu ya. Oke, kepalanya itu sudah membuka vulva 5-6 cm. Kemudian kita siap-siap ya, tangan kanan kita letakkan di bawah kain yang ada di bawah bokong. Kemudian tangan kiri kita siap-siap untuk melakukan defleksi kepala. Ya bu, yuk terus bu. Tarik nafas, ya bu, ngejar ya bu, udah kelihatan, yuk terus bu, terus ya, oke ya. Jadi posisinya ini ya ya, oke. Terus habis itu kita tunggu, kan ini ya, tangan kanan gini megang perineum, tangan kiri defleksi ya. Kalau misalkan kepalanya sudah keluar, kita tunggu sampai dia putaran paksi luar. Kan aslinya kan gini nih, dia putaran paksi luar tuh gini atau gini ya. Kita tunggu sampai putaran paksi luar ya. Setelah putaran paksi luar baru kita keluarkan bahunya menggunakan biparietal ya, secara biparietal ya. Kemudian kita keluarkan bahu anterior dengan menarik atau memfleksikan ke bawah. Ini bahu anterior nih. Kita keluarkan bahu posterior dengan memfleksikan ke atas ya. Kemudian kita pegang sikunya, kemudian kita susuri ya, dari kepala, punggung, bokong sampai tumpuan kaki ya. Oke, yang pertama kita nilai secara sekilas ya. Jadi setelah bayi lahir kamu nilai sekilas, dia cukup bulat apa enggak, menangis kuat apa enggak, air ketubannya hijau apa enggak, ada mekonium apa enggak, terus habis itu gerakannya aktif apa enggak gitu ya. Oke, setelah itu baru kita massase lagi ya, pastikan dia sudah tidak ada bayi lagi ya. Nah setelah itu baru kita lakukan perawatan tali pusat ya. Baik ibu, nanti saya akan melakukan penyuntikan oksitosin ya bu ya. Jadi tujuannya ini adalah untuk merangsang kontraksi biar ibu mengurangi perdarahan sama membantu proses persalinan, membantu proses pengeluaran plasenta ya. Oke, kita suntikkan di sepertiga paha lateral ya, baik kanan atau kiri terserah ya. Oke, setelah itu baru kita lakukan pelepasan tali pusat ya, dengan menggunakan dua klem dan gunting ya. Jadi yang pertama itu steril. Yang pertama kita urut dulu ya dek ya, kita urut ya, tujuannya biar nanti darahnya nggak muncrat ya. Kita klem 5 cm dari tali pusat, kemudian kita kasih jarak 3 cm atau 2 cm, kita klem. Habis itu baru kita gunting ya, gunting. Oke, setelah digunting kita keringkan ya, kita keringkan wajah, punggung, bokong, tungkai kaki ya. Setelah itu kita berikan kepada ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini ya. Sambil IMD kita lakukan perawatan tali pusat dengan cara apa? Yang pertama adalah ibu bisa dibantu di elus-elus perutnya ya bu ya, untuk mengurangi perdarahan dan merangsang kontraksi. Kita klem 5 cm dari vulva ya. Oke, setelah itu baru kita regangkan ke bawah sambil mendorong ke dorsokranial ya, regangkan ke bawah. Kemudian kalau misalkan dia makin memanjang, kita pindahkan lagi ke depan ya. Kita regangnya gini ya dek ya, bukan gini ya, jangan sampai salah ya, tapi gini. Oke, gini sampai kita dorong ke dorsokranial sampai plasentanya terlihat di introitus vagina. Kalau udah terlihat, kita putar, kita pilih plasentanya menggunakan kedua tangan. Kita nilai apakah plasentanya lengkap, kulit ketuban sama kotiledonnya ya. Kalau misalkan sudah lengkap, baru kita letakkan di tempat plasenta ya. Oke, setelah selesai, jangan lupa deh ya, ini diklem dulu, diklem, jangan lupa ya, diklem
gitu kan, bekas tali pusatnya yang dilepas itu. Nanti kan dia bisa puput ya, puput sendiri. Oke, setelah itu baru kita evaluasi perdarahan ya, apakah ada perdarahan. Misalkan ada perdarahan, misalnya dia perdarahannya karena ruptur perineum, ya kita episiotomi atau kita repair ya. Nah setelah itu baru kita evaluasi ya, evaluasi dari kondisi ibu tiap dalam 1 jam pertama itu tiap 15 menit, 1 jam kedua tiap 30 menit. Yang dievaluasi apa? Tekanan darah, nadi sama kantong kemih. Gitu ya. Kemudian jangan lupa kita berikan, kalau udah clear semua nih, baru kita melakukan perawatan pada bayinya. Harusnya sih ada asisten ya, jadi ada yang ngurusin ibunya, ada yang ngurusin bayinya. Jangan lupa bayinya ditimbang, panjangnya berapa, dikasih salep keluar